Bapak. Iya, selamat malam Cika. Malam, Bapak. Iya. Gimana? Ini nggak kebuka ya? Oh iya baru. Iya. Gimana kabarnya Cika? Udah lama ya kita Baik. nggak gitu. Baik ya. Iya, betul. Mungkin Baik. sebelumnya saya terima kasih buat Cika kalau mau sudah Zoom ya. Karena memang sebenarnya komselnya malam ini cuma kita undur. Biasa kan kalau kita komsel di Harapan Indah saya dengan teman-teman di hari Sabtu. Cuma ya karena memang saya udah ngomong ke Bu Nona dan Randy baru foto gitu ya. Terus saya bilang, Bu Nona bisa nggak saya minta kesaksian kayak gitu ya, siapa yang udah datang pulang ke Jakarta dari misi. Oh Cika, oh, saya dikasih nomor telepon Cika, saya udah tahu, cuma ya nggak apa-apa dia infoin. Jadi gini, kemarin Sabtu kemarin kita komsel Cika ya. Itu saya juga kita biasa lah kalau komsel kan kita ada ininya kan terkait salah satunya saya ngomong tentang misi juga gitu, dan kita ingin misalnya ya intinya di komsel kita selain memang bisa aja kan ibadah kemarin kan ada juga ya kesaksian misi itu yang dari suami istri itu ya, yang sampai anaknya dibekali itu kalau dia pas sampai anak tuh pulang pergi nggak makan ya dibekali itu ya, kita juga terharu juga lah. Nah itu bisa jadi tapi kan bisa aja kan ada beberapa teman-teman kita yang komsel nggak juga dengar. Nah saya dengar juga kan Cika juga punya banyak pengalaman nih gitu ya di misinya. Nah selain saya dan istri juga ingin dengar, istri saya juga ini ada juga di sini baru selesai sih kita ikutin juga tadi ada stream. Kenapa? Salam ya, salam tuh Yan. Iya, shalom. Sini dong, sini. Apa? Nongolin aja. Dia ngaca dulu nih. Ya salah itu kalau Pak, kenapa gitu saya tanya buat apa? Saya jadi mesti ngaca juga tadi karena mesti cewek biasa gitu ya. Kalau cowok mah pokoknya praktis aja ya. Saya pikir saya udah rambutnya nggak acak-acakan udah lah. Saya cuma. Nah ini Cika tuh. Halo Cika. Halo, selamat malam Ibu. Shalom. Emang itu keperluan kita Bu, setiap mau Zoom pasti ngaca. Bukan, saya habis mandi tadi belum ngaca, belum nyisir, langsung ikut Zoom. Baik. Jadi gitu Cika, baru memang ini kita belum selesai juga ikutan streaming. Bisa kan ada beberapa streaming kita harus ikutin ya. Ada 1-2 dari Pilih Pantopa ya kita ikutan aja. Yang penting ya buat inilah masa-masa COVID-19 ini kan kita banyak belum publik. Sekarang udah ini ya, udah nggak lagi ini onsite ya, ibadah ya. Kemarin infonya ya, diralat ya. Iya. Dan ya mungkin sudah kembali offline ya kan udah meningkat ya Cika ya ini ya. Online ya. Iya betul Pak. Ini di mana sekarang? Siapa? Cikanya ada di mana? Cika udah di Jakarta kan ya? Betul. Udah pulang kan ya gitu. Jadi memang tadi Bu Nona juga bilang sudah 2 tahun saya di Jakarta Pak. Oh 2 tahun malah ya. Di mana sih Jakartanya? Belum tahu Jakarta di mana. Saya di Kalibata. Oh di Kalibata. Jakarta Selatan. Iya. Ya jadi gitu Cika. Jadi memang salah satu keperluannya memang saya sedang lagi share ke minggu lalu saya janjiin ke teman-teman nanti saya juga share ya tentang misi. Cuma kan mumpung kan di teman-teman saya juga kenal Cika kan dan beberapa ya, kita kan memang punya hati misi ya di gereja kan gitu. Jadi saya pikir saya berbagi juga nanti tadi sebenarnya minggu ini Sabtu ini cuma belum siap lah ininya, jadi nggak apa-apa. Kita kadang komsel itu fleksibel sih, kadang seminggu sekali bisa 2 minggu sekali gitu ya. Yang jelas memang sebulan pasti sekali ada gitu kan kita komsel gitu. Jadi memang rutin kita komselnya, salah satunya ya kemarin terakhir kita bahas tentang ya hati misi lah ya. Kita komselnya gimana nih manfaatkan COVID-19 ini ya, ada orang-orang mungkin yang perlu kita tolong. Nah itu kan ya saya bawa mereka ke hati misi dulu kan. Misinya nggak jauh-jauh lah. Kita tentunya doain juga teman-teman pejuang misi kita kan. Bang Darwin kan pernah ngomong kalau kita ini yang udah dimenangkan itu adalah dikatakan pekerja misi gitu ya. Tapi mereka yang belum menangkan adalah ladang misi kita ya. Nah ladang misi kita luas bentuknya kan. Selain memang kita tentunya support teman-teman kita
yang ada di pelayanan yang di mana di Wakanabu, Kutai, Wakanabu, Wangapu gitu ya. Nah, salah satunya Cika kan udah memang udah di Jakarta. Pengen denger juga nih dari Cika nih sharing kesaksiannya. Gimana nih pengalamannya? Mungkin bisa jadi berkat ya. Nanti kalau memang ini saya bisa record juga supaya jadi berkat buat buat kita gitu ya. Baik, Cika mungkin kita mau dengar Iya. gimana? Silakan Cika. Poinnya mau kemana ya Pak? Poinnya gini, pengalaman aja sih, pengalaman Cika misalnya bagaimana kok sampai pengalaman ya aja ya. mau misalnya mau terjun pelayanan yang misalnya jauh dari hiruk pikuknya Jakarta misalnya ya, kota besar, salah satunya itu kan misalnya ya. Terus ketika saya putus-putus nih Pak. oh putus-putus suaranya ya. Sinyal saya bagus sih. Oh mungkin bisa di tempat Agak saya. putus-putus Pak. Putus-putus ya. Sinyal saya bagus sih. Mungkin bisa aja di tempat saya mungkin sinyalnya. Sekarang masih putus-putus juga ya suaranya Cika ya. Masih putus-putus nggak Cika? Halo? Masih kalau iya oh ya ini dia langsung hilang tuh. Gitu tuh yang jangan Sipani dong jangan main ini kan pakai ini enggak? Kalau enggak itu aja kalau videonya ditutup aja, kamu jangan pakai video. Ini. Sipani bilang kamu nggak senang ngapain sekarang? Nah ini masih naruh sini. Jangan udah matiin aja ini mati mana tuh. Kasih tahu Sipani dia jangan ini WA dulu. Jangan ini dulu. Kamu matiin deh ininya. Soalnya ini udah sekarang kayaknya begini nih internetnya. Dibanding kemarin aja begitu, sekarang internetnya nih wifi-nya dia nggak kuat karena coba Sipaniin. Halo ya, ini kayak putus nih jaringannya. Memang ini kita baru 2-3 minggu lalu sih memang kita wifi-nya kita ganti. Saya pakainya kan di rumah sebelumnya ini ya First Media ya. Anak saya nge-note aja ini berapa kali suka drop aja, kita ganti ke Excel apa gitu ya. Mungkin apakah memang code ininya gitu ya KBBS-nya gitu ya kecepatannya. Tapi dengar sekarang udah jelas ya Cika ya. Sekarang udah jelas sih. Udah jelas ya. Mungkin mudah-mudahan ini mungkin karena pakai ada anak saya juga pakai, tadi Yanti juga pakai ya. Juga jadi berkurang ya ininya ya karena dibagi-bagi kan. Dari tadi saya jelas Pak di sana. Jelas. Kalau Cika jelas. Ya suaranya jelas gitu. Jadi gitu Cika, jadi intinya kita ingin dengar juga ya misalnya sharingnya Cika nih, mumpung pas memang kita juga istilahnya saya juga bisa kesempatan kan bisa ini Cika punya hati misi gitu ya kan, awalnya bagaimana, terus nanti pengalamannya Cika di sana bagaimana gitu. Ini kita ingin dengar nih kesaksiannya langsung dari Cika kan, mungkin bisa belum aja dipublis ya di jemaat ya, kemarin kan cuma yang diwawancarakan oleh Bang J ya, itu kan berapa orang ya, nggak termasuk Cika nggak, saya lihat nggak ada ya kesaksiannya ya. Enggak. Iya. Memang lagi misionaris yang aktif yang baru pulang aja ya, nggak apa-apa. Untuk itu kan saya bisa dengar nih, jadi ada tambahan lah ya selain yang kemarin kan, itu kan bisa kita lihat kan di streaming kan di YouTube kan gitu. Gimana nih Cika pengalamannya awal-awal ketika punya hati misi, kan nggak mudah ya, mesti orang punya hati misi yang bisa mau terjun jauh ya ke sana, dan perjuangannya kan berat juga kan, kita dengar kan. Tapi ya intinya saya sendiri pribadi dengan istri ya supportnya adalah ya minimal kita doa ya, kita punya dana misi kan gitu-gitu ya. Saya di konteks pelayanan kita gitu kan, saya kan di dunia pendidikan ya, nah mungkin seperti itu tuh. Kalau silakan Cika. Iya, jadi kalau saya dari pertama memang bukan ke misi dulu, bukan ke misi desa-desa, kota-kota, bukit-bukit gitu. Tetapi saya lebih ada di misi Jakarta. Saya ikut di Pelmas Pelayanan Masyarakat. Itu ngomongin generasi anak-anak, itu ngomongin kalangan bukan middle down sih, tapi memang di down semua gitu awalnya gitu. Jadi belajar ngajarin anak-anak baca tulis
di daerah Jakarta Selatan di Cipinang ada Pak 2. Purnama ya kalau nggak salah ya, Waktu Pelma itu di sekarang Kramat ya. Jati ada. Pak Purnama ya, Pelma sekarang Kenapa? ya. Pelma sekarang dipegang oleh Pak Purnama kan ya? Bukan? Yang orang industri. Enggak, Pelmas tetap kita sendiri ya, kita baru MTA ya. sendiri ya. Iya. Oh iya baik lanjut. Betul. Itu kan salah satu pelayanan, wadah pelayanan kita. Wadah pelayanan misi ya. Betul. Jadi awalnya dari teman-teman saya, teman-teman Komsel yang aktif di sana, dan kemudian saya diminta untuk aktif di sana gitu. Awalnya jadi ceritanya lucu sih Pak. Jadi ada 2 teman saya di Komsel itu, satunya ketuanya, satunya wakilnya gitu. Wakil Pelmas dulu awalnya gitu. Dan kemudian ketika saya lihat perjuangan mereka, saya pikir karena saya PKS waktu itu, saya pikir ayo teman-teman kita bantuin gitu. Akhirnya kita bantuin. Jadi bantuinnya tuh hanya berjangka kalau ada acara ini, kalau ada 17-an, pokoknya kalau ada event aja gitu. Sampai akhirnya saya diajakin nih awalnya sama Karini, Cik kamu mau nggak serius di Pelmas gitu. Wah bingung juga saya gitu. Saya bilang, saya pikir nanti dulu deh gitu. Terus saya terus berpikir gitu, ini situasi yang nggak mudah. Orang miskin, jorok, nggak berpendidikan, susah diatur, ya kan gitu. Orangnya keras, semuanya orang jalanan kan semua. Waktu itu kita lebih fokus ke pemulung gitu ya, karena anak pemulung. Nah kemudian di situ Tuhan banyak latih, diterima, ditolak, dibenci, disayang gitu. Bagaimana memberi tetapi tidak dibalas, bagaimana memberi dan terus memberi gitu. Sampai akhirnya setiap situasi di Pelmas saya tuh tidak gampang, tidak mudah gitu. Karena penolakan jelas ya. Kedar Nebayot itu betul-betul di depan gitu. Dia bilang enggak gitu. Struggle banget ya. Jadi sempat saya ditutup, iya jadi itu jelas gitu. Jadi peperangannya nggak cuma di roh gitu, tapi kita ketemu gitu orangnya. Sampai waktu di Kramat Jati, adalah di salah satu tempat kita, itu saya betul-betul diperhadapkan kepada RT RW dan pemuda Kedar Nebayot di sana. Duduk, ditanya buat apa. Pokoknya nggak mudah di Jakarta tuh. Terus udah gitu, dan kebetulan titik-titik kita tuh semuanya titik-titik hijau. Itu yang pertama. Tapi di situ Tuhan ajar, Tuhan didik. Pokoknya udah setia aja, jalanin aja. Takut. Kalau takut sih. Karena Jakarta kan aturannya jelas, jangan sampai menyebarkan agama gitu. Itu kan jelas banget kalau itu terjadi, itu ada undang-undangnya waktu itu. Waktu itu pokoknya sempat heboh juga lah di kita. Terus karena emang kerinduan kita adalah memperkenalkan Kristus. Kita bukan cuma yang mau main nih. Iya, betul. Bukan cuma Injil kebaikan, bukan cuma Injil cerita-cerita. Kita mau Injil yang Yesus gitu. Dan mereka pasti orang-orang mereka pasti juga tahu ya bahwa mereka ini kita mau masuk itu pasti nanti belakang-belakangnya menginjili gitu kan, pasti gitu ya. Mereka udah mungkin juga ada sebagian orang tuanya ataupun orang-orang ketua apanya di situ ya kan, pasti mereka udah pasang kuda-kuda kayak gitu-gitu ya, perlawanan pasti ada gitu ya. Dan mungkin karena memang kita dari lahir udah Kristen, jadi kan gaya kita Kristen Pak. Jadi gaya kita Kristen, mau ngomongin kasih, mau ngomongin sayang, itu kan nggak ada di mereka. Iya. Mereka kan adanya harus taat, harus tahu, harus mau gitu. Jadi jubah kekristenan kita tuh udah emang kepake gitu. Jadi kalau orang-orang yang garis keras, mereka kan bilang itu orang Kristen tuh kelihatan kok gitu. Nah itu yang biasanya jadi pergesekan yang cukup panjang. Kadang waktu awal-awal kita bisa jeda dulu deh, kita nggak usah datang gitu. Terus nanti datang lagi, jeda dulu deh, nanti datang gitu. Tapi kan di satu sisi mereka perlu berkat yang kita bawa, yaitu mengajari anak-anak. Di satu sisi juga mereka tidak mau anak-anaknya menjadi Kristen. Nah itu juga sebenarnya polemik di mereka gitu. Nah sampai ada satu titik-titik yang memang kita dihadapkan untuk kita ditolak. Gitu. Gak boleh di sini lagi, gak boleh ngajar lagi. Gitu. Ya perjalanan itu sih sampai terakhir sebelum pandemi juga masih kayak begitu gitu. Dan yang cukup
sulit adalah orang yang punya wilayah, orang yang punya rumah, tempat di mana kita belajar. Itu terakhir adalah bos pemulung. Jadi dia bingung juga gitu karena dia udah mulai ditolak sama RT RW-nya, sama RT-nya gitu. Nah kemudian berjalannya dengan waktu, saya berjalan dengan waktu kan kita udah ngomongin misi nih, gitu. Halo? Ya, halo, ya. Sepertinya kembali. Iya, iya, oke, koneknya udah jelas kok masih ini. Cika, silakan Cika, lanjut Cika. Halo? Oh, hilang lagi tuh ininya. Kamu tadi ini lagi ya, Cipani? Ini jaringannya nih kayak gini nih. Kalau mau gini-gini terus repot. Halo? Halo Cika, ya ini mungkin jaringannya kurang bagus nih tempat saya nih Cika. Sorry ya Cika. Iya. Iya. Terus gimana? Gimana? Mau lanjut aja? Lanjut aja nggak apa-apa. Ya, saya pengen terus bisa dengar juga nih. Nah, silakan Cika. Halo? Oke. Iya. Saya lanjut aja berarti ya. Walaupun mungkin ini putus-putus ya. Iya. Saya tidak jelas dengar Bapak. Ya, halo, Cika dengar ya? Kalau saya dengar, Cika dengar jelas nih suaranya Cika. Halo? Oh, dari tadi saya jelas ya? Jelas, kalau Cika, saya dengar Cika jelas kok suaranya. Mungkin di jaringan saya aja kok. Kalau saya ke Cika mungkin yang masalah kali ya, jaringan saya yang agak kurang bagus nih. Oh, jadi saya lanjut aja atau? Iya, lanjut aja Cika. Kalau Cika ke saya, dengar saya jelas kok. Nggak putus-putus. Oh gitu. Oke, baik. Jadi abis itu satu hari kita sudah mulai fokus gereja kita sudah ke misi gitu ya. Iya. Waktu itu kan panjang tuh komsel gitu bermultiplikasi gitu ya. Sampai tiba-tiba titik di mana ada misi gitu. Misi dan kemudian Sumba pertama kali dibuka gitu. Sumba di Waikanabu. Gitu, dan kemudian Bu Lasma berangkat dengan cara yang ajaib kan. Bu Lasma, kalau saya dengar ceritanya tuh ajaib tuh, dia mimpi, dia ini gitu kan, sampai ada diteguhkan bahwa dia berangkat gitu. Wah itu saya dengar saya belum dengar itu waktu waktu Bu Lasma pergi pun saya belum dengar betul gimana cerita. Sampai akhirnya ada satu titik waktu itu saya ingat banget itu kita lagi ESC kebetulan saya jadi tim apa ya waktu itu ya. Pokoknya Bang Darwin langsung ajak ngomong gitu. Tukar pikiran gimana sih ini ada Sumba nih gitu. Wah saya langsung pasang tembok tuh. Wah enggak, kayaknya bukan benih Bang gitu. Ini gimana? Nggak mungkin lah Pelmas ditinggal gitu. Nggak mungkin lah gini. Oh banyak berdalih-dalih. Tapi setelah ngomong dari situ, Tuhan terus apa ya? Ngomongnya mungkin Tuhan terus melembutkan hati saya. Jadi Tuhan terus melembutkan hati saya sampai itu panjang sih Pak perjalanannya, mungkin ada setengah tahun kali ya. Setengah tahun ya prosesnya ya, sampai Tuhan bicara akhirnya go gitu panjang, ya. Pak, panjang. Oh panjang lah ya. Sampai saya memberanikan, awalnya saya menolak gitu. Tapi karena Tuhan kayaknya gedor terus, saya cuma bilang, ya udah Tuhan, saya cuma butuh blessing Papa, saya bilang gitu. Kalau Bapak saya oke, saya berangkat. Tapi di situ saya berdoa supaya nggak oke. Karena pertama saya udah tahu lah di Jakarta aja udah susah gitu. Saya kan mikirnya gitu ya. Iya. Orang keras, sekolah, nggak ada aturannya gitu. Udah bertahun-tahun saya ketemu orang di Jakarta begitu. Iya. Sampai akhirnya ya udah deh, saya maju nih, saya ngomong sama ke papa saya. Saya bilang, Pak ada gini. Buat apa? Nggak usah lah gitu. Oh ya udah, aman kan gitu. Terus saya kembali ketemu Bang Darwin, saya bilang, Papa saya belum Bang.
gitu. Hmm. Akhirnya Bang Darwin pokoknya tetap juga ngobrol sama saya. Karena Bang Darwin juga yang membapai Pelmas, saya pasti juga ngobrol sama dia kan. Itu sampai akhirnya pertanyaan itu dilontarin lagi sama Bang Darwin, saya lupa berapa lama setelah pertanyaan pertama. Terus saya tanya lagi, tapi di situ Tuhan tetap bicara sama saya, melembutin hati, memberanikan diri gitu-gitu ya. Sampai akhirnya saya tanya sama papa saya tahu waktu itu papa saya bilang iya. Saya tahu beratnya, saya tahu sedihnya, saya tahu pergumulan yang ada di papa saya waktu itu. Tapi saya udah janjian sama Tuhan. Waktu saya bilang, Tuhan saya nunggu papa ya. Kalau papa oke, saya berangkat. Saya udah janjian loh sama Tuhan gitu. Janjian udah di depan, masuk mundur gitu. Terus waktu papa bilang berangkat, ya udah saya berangkat. Mukanya nggak juga bahagia. Saya tahu lah, saya tahu. Terus tapi saya tahu dia melepaskan anaknya dengan sebuah tanggung jawab gitu. Sampai akhirnya kita berangkat. Betul, saya ketemu ketidaknyamanan, saya ketemu dengan begitu banyak keterbatasan. Begitu datang kan, begitu berangkat kan saya dianterin Mahindra, saya dianterin Bang Darwin, saya dianterin Pak Kartono kalau nggak salah. Pokoknya saya dianterin sama bapak-bapak hebat gitu. Di tengah jalan ada pohon tumbang, jadi kita nggak bisa lewat mobilnya. Itu terus mereka semuanya turun, terus mereka geser semuanya itu pohon-pohon itu, batang pohon. Saya bilang, ini gimana? Dengan perjanjian bahwa saya akan menggantikan Bu Lasma karena Bu Lasma harus pulang waktu itu. Dia bilang, saya udah di sana kan. Saya udah orangnya juga ya udah kayak sera-sera, apa yang terjadi udahlah. Gitu. Nah, itu yang tadi tumbang itu jika saya potong tanya, itu perjalanan dari mana tuh? Perjalanan ke mana? Mau menuju ke base camp-nya atau gimana tuh, Pak? Itu dari tadi yang tadi bilang ada tumbang. Iya, perjalanan dari kota. Oh, dari kota ini, kota apa? Ini kan Waikanabu kan ya? Waingapu. Oh, Waingapu ya. Udah sampai kotanya kota apa tuh? Pas pesawat itu transitnya di mana? Pesawat transitnya, pesawat mendaratnya. Mendaratnya. Itu Waingapu. Waingapu ya. Nah, dari kotanya ya itu ya. Menuju sekarang ke tempat base camp-nya nanti gitu ya. Waikanabu. Waikanabu. Oh, iya baik. Jadi memang tumbangnya bukan kita lewat terus tumbang, bukan, tapi memang pohonnya sudah tumbang. Udah tumbang dan akhirnya jalan nggak bisa gitu ya karena terhalang begitu ya. Iya. Jadi kan jalannya ketutupan sama kayu itu. Dan di hati ini bisa ini kan peneguhan memang saya nggak ke situ gitu. Tenang Pak, banyak banget peneguhan saya supaya nggak ke situ. Oh gitu. Tapi makin banyak dengar, makin banyak Tuhan nanti yang ngomong sendiri. Tapi pada akhirnya, akhirnya malam itu cuma geser sebentar, terus habis itu ya udah jalan lagi kita, dan akhirnya kita sampai ke tempat tujuan. Itu malam-malam ya. Nggak usah tengah malam, kalau di desa kan nggak ada listrik. Oh iya. Jadi emang udah gelap gulita. Terangnya cuma terang bulan dan bintang gitu. Iya gitu ya. Itu banyak nyamuk nggak ya, Cika? Menikmati di sana. Banyak nyamuk nggak? Banyak nyamuk. Saya bukan nyamuk lagi Pak, saya borokan di mana-mana. Iya benar. Jadi saya bukan orang juga yang betah pakai celana panjang sepanjang hari gitu. Dan borokan. Makanya saya di sana tuh sempat sedih banget, sempat ngerasa tertinggal, sempat ngerasa ini Tuhan sebenarnya marah apa gimana sih sampai gue di sini gitu ya. Terus sempat ngerasa jadi sampai di sana tuh yang saya nggak kuat, pokoknya kalau Jos mah masih kuat tuh, hebat emang Jos. Tapi kalau saya udah nggak kuat banget tuh,
Tapi emang saya di Kalimantan di Waikanabu emang nggak kuat sih kalau yang nggak binatang-binatang gitu. Jadi perjalanan yang ke Kalimantan udah cukup prepare dengan celana panjang yang cukup sih. Gitu. Jadi yang Waikanabu ini perjalanan misi yang pertama ya, Cika ya, yang Waikanabu ini. Betul. Yang pertama ya, sebelum ke yang kedua ya, ke Kalimantan. Dan yang saya ceritakan ini adalah yang pertama karena saya diiringi oleh 3 pemimpin kita yang hebat. Ya udah, kemudian gitu menikmati itu. Tapi banyak hal yang Tuhan bikin sesuatu kok gitu. Tuhan bikin sesuatu. Oh, perjalanan misi saya yang pertama sebenarnya waktu itu saya pernah diajakin ke Kalimantan dulu pertama kali, tapi itu event Natalan anak. Gitu. Jadi yang bapak-bapaknya ada Ibu Nita, ada Pak Bowo, mereka mau Natalan terus plus sesi-sesi CG, baptisan gitu-gitu. Nah, sementara itu dilakuin, mereka butuh yuk yang anak-anaknya ajak Vika gitu. Saya diajak lah gitu, bonus. Nah, itu juga karena emang perjalanannya sebentar jadi ya lebih mudah gitu. Terus dan baru yang di Waikanabu ini yang langsung lama kan, langsung 3 bulan atau 4 bulan gitu. Itu sih Pak. Jadi sampai di sana pertama yang saya terima adalah penerimaan. Banyak anak-anak yang mencari, banyak orang tua yang mencari, ya gitulah ya, orang kota datang, orang pengen lihat gitu kayak artis gitu. Tapi di sana juga punya kesempatan untuk menceritakan Injil lebih banyak karena orang pasti dengar. Gitu. Dan kemudian untuk anak-anak ya semua dari awal, pukul rata dari awal. Jadi benar yang Bang Rahmat, Bang Darwin bilang itu memang mereka semua itu rata-rata memang nggak kenal Tuhan ya masyarakatnya ya, betul ya? Tidak beragama kan? Kalau di Waikanabu justru mereka punya GKS. Mereka punya GKS. Gereja Kristen Sumba. Tapi memang ada beberapa bukit-bukit yang merapu. Merapu itu adalah kalau di bahasa Indonesianya itu kepercayaan. Tetapi kalau dari cerita orang di sana, itu udah nyembah berhala gitu. Gitu sih. Jadi emang ada bukit-bukit atau ada komunitas-komunitas gitu Pak yang emang nggak percaya Tuhan. Gitu. Nyembah berhala sih lebih tepatnya. Dan itu dibilang kepercayaan supaya mudah mungkin ya bahasanya. Iya, kepercayaan. Tapi kalau bahasa kita tetap penyembahan berhala sih. Iya, penyembahan berhala mereka ya. Iya. Nah, sasaran misi kita ini yang memang yang udah ditargetkan oleh gereja kan, terus yang pekerjaan misi kita di sana. Nah, ini emang bersama dengan gereja GKS tadi ya, Cika ya. Awalnya memang hebatnya Bu Lesma begitu ya. Karena Bu Lesma kan orangnya komsel banget ya. Komsel penginjilan itu firman gitu kan. Bu Lesma cukup kuat itu, sangat kuat bahkan. Jadi kita itu kan posisinya di pastori Pak. Bekerja sama dengan gereja GKS. Gitu, gereja GKS yang kalau bahasa cepatnya ya mereka gereja tradisi tanpa pengenalan gitulah ya. Gitu. Jadi bahasa mudahnya seperti itu. Jadi awal-awalnya memang kita ngegarap GKS sendiri, gitu, jemaatnya sendiri. Gitu. Kenapa begitu? Karena juga kondisi sulit gitu ya. Bagaimana lah mereka bisa mengenal Tuhan yang benar atau punya pengenalan pribadi akan Allah kalau mereka juga pertama hanya mendengar dari mulut satu orang gitu. Karena mereka nggak baca Pak. Nggak bisa baca. Mereka buta huruf semua ya? Sekali memang. Dari orang tua sampai anak-anak itu? Iya, rata-rata buta huruf. Orang yang di kampung, orang yang di dusun itu rata-rata buta huruf. Kenapa? Kalau udah bisa baca, pasti ke kota.
Iya, iya. Mereka tidak membawa gitu. untuk yang Tetapi perubahan ada sih yang di kota tidak membawa perubahan untuk yang di kampungnya ya, gitu ya. Nggak ada punya keinginan ada perubahan-perubahan gitu ya. sebelum Jokowi ada, memang memang ngomongnya gimana ya? Jalurnya memang sulit, Pak. Oh. Jadi kalau mau jual, mau perekonomian, mau apa itu sulit gitu. Karena memang jalurnya belum bagus waktu itu. Jadi kalau mau jual apa ya mahalan transportnya kan gitu. Dari kota ke Gitu. kampungnya Jadi ini, mereka itu jaraknya dari kota ke kampung itu berapa kilo ya? Yang dengar kemarin sampai lihat apa aduh, motornya saya nggak tahu. semua aja, motornya sampai ngeri-ngeri gitu ya? Ya benar ya, kayak gitu ya, benar ya. Ini jalannya benar ya, kayak begitu ya. Iya benar. Itu jaraknya Makanya kurang saya lebih juga, berapa saya kilo juga tuh? dengerin, Dari kota ke kampung itu berapa kilo? Kalau mungkin kita jika yang udah pernah baca saya bayangin. tahunya kira-kira jam aja ya Pak. Oh jam. Iya. Dari jam 9 pagi misalnya ya, kita bisa sampai sana jam 11 malam. 9 Mungkin pagi. gitu ya. Itu kalau naik motor. Mobil Pak, motor lebih cepat. Oh, motor lebih cepat. Itu naik mobil jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Wah, ini banget ya. Ini apa? Itu yang pertama ya Pak, itu yang pertama. Kalau sekarang kan udah Jokowi, udah lumayan banyak pembangunan, ngeratain jalan udah lumayan ada gitu. Dan lebih cepat ya, kayak gitu ya. Udah ada yang mulus-mulus dikit lah jalanannya gitu. Jadi juga udah banyak juga orang yang punya motor sekarang sih kayaknya di sana. Iya. Gitu. Jadi kalau sampai akhirnya kalau cerita di sana ya ketemu anak-anak ya nggak beda jauh sama Pelmas. Ngajarin belajar, baca segala macam. Tapi penghiburannya di sini itu kita bisa bukan ngupas lah ya. Kita bisa cerita Alkitab tuh bebas banget. Kalau di sana pasti ya kan? terkendalanya mereka udah buta huruf nggak ngerti apa-apa gitu ya. Iya, tapi kan mereka Kristen, jadi nggak akan menolak Injil. Iya. Jadi kita mau jungkir balik cerita, mau teriak gimana ya? Mau teriak-teriak, mau tepuk tangan, udah bebas banget. Bebas banget, iya. Gitu sih, itu buat saya lumayan penghiburan ya. Sementara kalau kita di Pelmas di Jakarta tuh kita tahan semua yang kayak gitu. Mau kita mau bawa nabi, mau bawa apa yang sama gitu, tetap kita tahan. Agak sulit memang. Susah ya. Ya, jadi di sana tuh lebih di anak-anak tuh lebih mudah seperti itu. Dan kemudian juga ada beberapa anak-anak juga yang akhirnya hobinya banyak, dari belajar membaca. Saya itu 2 tahun kayaknya Pak ya. Kalau nggak salah saya di sana 2 tahun pulang pergi ya. Ada karena dulu kayaknya per 4 bulan kita di sana terus pulang terus berangkat lagi. Kalau nggak salah selama 2 tahun itu. Saya pernah punya satu anak nih, anaknya diem banget, cewek, perempuan gitu ya. Waktu itu saya kenal, iya berarti dia kelas 3 SD atau kelas 4 gitu ya. Dia seorang kakak, dia nggak banyak ngomong, karena secara fisik memang dia tidak cantik. Jarang orang Sumba nggak cantik kan Pak, anak cewek. Secara fisik dia tidak cantik. Terus dia dituntut pekerjaannya banyak pekerjaan laki-laki, dan dia diem aja dan dia hanya disuruh mengurus adik-adiknya. Ada 3 adik-adiknya, dan itu semuanya kemana-mana gitu, nggak ada aturannya. Dan kalau saya ngajar nih, dia hanya melihat dan tidak punya respon. Kalau saya suruh apa dia itu cuma berdecak gitu. Seolah-olah saya merasa dia terus menolak gitu. Tapi yang saya bingung, dia terus ada. Ada 2 nih Pak. Kenapa anak selalu ada di kelas? Atau selalu ada ketika jam kita belajar? Atau jam kita berdoa, atau jam kita bermain lah. Dia selalu ada 2 alasannya. Dia selalu ada ya anak itu ya? Iya. Betul. Ada 2 alasannya kenapa anak mau ada di situ. 1, dia mau ada di situ supaya dia nggak kerja di rumah. Atau yang kedua, dia ada di situ supaya dia dapat snack. Tujuannya cuma 2 ya. Kalau masalah dia ada di situ untuk pintar,
Eh, ya itu kecil banget lah persentasinya. Jadi sesulit itu Pak, sesulit itu. Anak kelas 3 SD, kelas 3 SD juga dia sebenarnya nggak naik kelas sih. Jadi mungkin harusnya dia kelas 4 kali ya. Anak kelas 3 SD harus ngurusin 3 adiknya dengan urusan rumah tangga. Dan berpikir untuk berpikir untuk berada di luar rumah karena dia capek. Dan terakhir saya waktu itu mau pulang, kita tuh selalu banyak, bukan selalu banyak sih. Saya tuh pernah lihat banyak gitu Alkitab bergambar buat anak-anak, banyak sekali kita dikirimin. Saya pikir ini bagaimana caranya gitu. Sampai akhirnya saya minta anak-anak semuanya yang udah bisa belajar. Ini kan karena proses saya udah 2 tahun ya. Bagaimana yang bisa belajar, yang sudah bisa membaca, mengajari teman membaca aja. Pokoknya kalau selesai satu buku ini, bukunya buat kamu, saya bilang. Sebuah buku dari orang Jakarta, itu pasti menarik. Sekalipun cuma Alkitab gitu. Tapi ini menarik, ini gengsi sih buat mereka. Dan ternyata anak itu berhasil. Anak itu yang pertama kali berhasil. Anak yang kalau disuruh nulis itu cuman bunyi. Anak yang dan pada akhirnya saya mendengar bahwa ketika anak itu tidak datang lagi belajar, dia sedang ngajarin adiknya, keponakannya, sepupunya, sekelilingnya untuk belajar di dekat rumahnya. Jadi saya pikir kalau datang biasa aja Pak, nggak ada tampang, nggak ada respon untuk dia mau belajar gitu ya. Iya, nggak ada kayaknya dia pengen banget belajar gitu, nggak ada gitu. Kalau nonton pengen, main pengen gitu. Tapi begitu, itu juga kita nggak pernah lihat. Tapi semua anak-anak rata-rata bilang, kan saya sama Jos waktu itu kan sempat ngurusin anak-anak. Kok kamu udah bisa belajar cepet baca ya? Iya, ada Kak Yuan yang ajarin. Ini nama anak ini Yuan. Jadi saya pikir itulah Tuhan nggak pernah berutang. Tuhan punya sesuatu buat anak-anak ini. Dan kemudian keuntungan satu lagi adalah anak-anak ini suka banget nyanyi. Oh ini kan Kristen ngelotok nih Pak, sekalipun tanpa pengenalan tadi ya. Iya. Pokoknya kidung jemaat itu mereka banyakan bisa nyanyi karena hafal. Iya. Bukan karena bisa membaca seperti orang Jakarta, buka kidung jemaat nomor sekian kan nggak gitu. Nggak kayak kita di Jakarta, LED-nya dipasang teks terus kita bisa nyanyi gitu. Itu mereka hafal, dari yang nenek-nenek sampai anak-anak tuh mereka hafal. Gitu. Jadi mereka suka sekali nyanyi. Akhirnya kita bawa banyak lagu, terus kita belajar lagu, kita bawa lagu-lagu dari Jakarta, kita bawa banyak lagu, terutama lagu yang membangun desa itu sendiri, lagu yang juga membangun anak-anak. Gitu. Yang paling banyak, ada sekian banyak lagu, yang paling membekas di saya itu Yabes. Gitu. Kita belajar lagu Yabes itu sampai akhirnya ada satu kejadian, semua anak-anak sudah tahu lagu Yabes nih. Terus saya dapat berkat lah waktu itu, terus saya bilang, saya mau bikin aja deh, bikin kaos, tulisannya lagu teks Yabes. Nah, memaksa orang untuk membaca, memudahkan orang untuk bernyanyi, dan yang ketiga keren, gitu ya, kaos dari Jakarta. Anak-anak pakai itu Pak, anak-anak pakai itu. Awalnya itu hadiah Natal lah waktu itu. Waktu Natalan tahun berapa gitu, sebelum kita pulang semua satu tim, kita bagi-bagiin. Pastinya dengan kondisi tertentu ya, berprestasi, rajin gitu-gitulah. Tapi kemudian memang banyak sekali yang dibagiin. Akhirnya ada satu kejadian ketika mereka semua sudah hafal lagu Yabes. Tiba-tiba semuanya hafal. Maksud saya tiba-tiba semua hafal. Kenapa saya bilang semua? Karena ada anak-anak yang tidak belajar, tapi sudah tahu lagu Yabes. Iya. Jadi mereka memang senang nyanyi. Kalau mereka nyanyi di sana aja, mereka bisa nyanyi Yabes sendiri gitu. Kemudian ada satu bukit. Bukitnya itu sebenarnya dari sini itu ke sana tuh kelihatan. Dan kalau anak dari sana teriak, kita bisa dengar. Tapi ini bukit ya Pak, ya, jauh bukit. lumayan. Jauh banget ya. Ada
Iya, ada satu hari, karena saya juga orangnya suka teriak-teriak kan, terus kita nyanyi, teriak betul. Kita nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tiba-tiba dari bukit seberang Pak, nyambung. Nyanyi juga. Wah, itu saya mau nangis betul. Aduh, saya bilang, siapa yang nyanyi? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu kalau dari bukit sana bisa kedengeran. Bisa kedengeran ya. Siapa yang nyanyi Bang? Ya, terus anak-anak tunjuk, itu Kak, dari sana Kak, dari rumahnya Isti sama siapa lah nama anak itu satu ya. Ada satu lagi anaknya gitu. Terus saya ajak anak-anak semuanya, terus saya suruh nyanyi, semuanya nyaut saut-sautan. Ketika mereka saut-sautan gitu, saya cuma bilang sama Tuhan, ada generasi yang sedang mendeklarasikan sesuatu atas tanah ini, dan Engkau nggak pernah diam. Ada satu generasi yang udah siap untuk menggantikan generasi yang lama, untuk membawa generasi berikutnya kepada Tuhan. Di situ saya sebenarnya banyak sekali ditampar sama anak-anak sih. Maksud saya, hanya kejadian-kejadian seperti itu saya tahu penghiburan Tuhan itu nyata. Gitu sih, Pak. Iya. Keren banget ya sih. Kesaksiannya ini walaupun sebagian ini sudah memberkati banget ya. Nanti izin juga ya ke Ciska, nanti mungkin saya edit videonya, ini kan saya rekam ya. Berkat, jadi bisa berkat untuk jadi berkat Komsel. Jadi yang jelas memang perjuangannya nggak mudah ya Ciska ya, kita dengar ya dari Ciska ya. Gitu. Nah, salah satunya mungkin yang pengalaman yang indah dengan Tuhan di sana itu yang bisa jadi berkat buat kita juga gimana Ciska, yang tadi tuh. Yang tadi kan benar-benar ya, benar-benar lagu ini aja udah jadi berkat ya gitu ya. Dan kerinduan hati Ciska, doanya saat di sana itu pastilah Tuhan juga taburan air matanya, apa yang dilakukan itu pasti akan menghasilkan buah nanti untuk yang kedepannya gitu ya. Nah, mungkin dari sisi Ciska boleh kita gali nggak dari pengalaman yang indah, entah mujizat, entah sesuatu yang Tuhan berkarya di sana, yang spesial apa kira-kira nih Ciska nih untuk pelayanan misi ke. Saya pernah ketemu satu anak yang kepahitan banget sama papanya. Satu hari saya termin pertama, saya ketemu sama dia. Dia sampai nggak mau sekolah, nggak mau tinggal dengan papa mamahnya, dan dia memilih untuk tinggal di rumah neneknya. Ini anak laki-laki. Namanya Son. Saya sampai akhirnya dia ngelihat saya. Ada beberapa kalau anak-anak di sana tuh juga takut ketemu sama orang. Takut ketemu, takut nyapa gitu ya, takut. Nah, kemudian saya dengarlah ceritanya dari beberapa ibu ya. Ya, anak ini dulu dipukul sama papanya, kalau ini harus dipaksa pulang gitu. Sampai akhirnya ada satu kesempatan saya ketemu sama dia, saya tangkap, saya pegang betul anaknya. Saya pegang tangannya, ya karena dia kecil saya gede, saya lebih kuat lah ya. Saya pegang tangannya, terus saya diem aja. Pokoknya saya pegang, saya nggak kemana-mana. Saya biarin dia di sebelah saya. Sampai akhirnya dia sudah tidak meronta. Terus baru kita kenalan. Kamu siapa namanya? Gini. Udah. Besok-besoknya dia coba ngintip, lihat, ngintip lari. Sampai akhirnya saya mau pulang ke Jakarta waktu itu. Ini sebenarnya posisinya anak ini persis di seberang Pastori. Ya, tapi kalau di desa jauh lah ya Pak. Sekalipun di seberang karena itu satu-satunya rumah dan halamannya luas gitu. Sampai satu hari saya mau pulang, terus dia deketin saya. Karena saya udah tahu ceritanya sekalipun dia nggak bilang. Saya cuma peluk anak ini, saya bilang, nggak apa-apa kok kalau kita ngampunin papa, saya bilang. Nggak apa-apa kok kalau kita ngampunin mama, karena dia juga karena orang tuanya emang suka pukul, suka sabet gitu loh. Saya nggak tahu ya sabet. Oh, sabet itu pakai kayu deh. Kayu ya. Kayak pakai rotan kecil gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa kok ngampunin papa, nggak apa-apa ngampunin mama, saya bilang. Anak itu cuma nangis di pelukan saya. Dia nangis aja. Sampai akhirnya
Ya saya ngomong beberapa kata lah, pokoknya itu intinya, nggak apa-apa ngampunin mama dan nggak apa-apa ngampunin papa. Saya pulang, saya datang lagi ke Jakarta, saya pulang ke Jakarta, saya datang lagi ke Sumba. Dia jadi anak yang sangat aktif dan jadi salah satu anak tinggal kita. Anak ini itu banyak sekali menolong kita, angkat air, cari cabai, sampai segala macam. Dia tuh suka banget petik buah yang mateng. Terus dia cari, pokoknya mau mangga, mau apa. Dan kemudian yang kita cukup diberkati adalah ketika anak ini tadinya nggak mau bergaul atau memang urakan. Tiba-tiba dia menjadi anak yang sering memberi berkat. Dia ketapel burung mungkin, terus dia bakar, dia makan. Jarang ya Pak daging di sana. Jadi dia ketapel burung, dia makan, terus dia tawarin ke kita karena kita nggak makan kan, serem ya. Terus begitu dia bagi gitu ke temannya. Dia ambil mangga, dia ambil nangka, dia bagi ke rumah ini, dia bagi ke rumah itu, dia bagi ke kita. Dia ambil jambu biji. Seperti itu, pokoknya seperti itu. Dan itu membawa dampak buat banyak anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Kamu punya kamu punya 2, kamu bagi yang 1. Kamu punya 1, kamu bagi yang 1 jadi setengah-setengah. Gitu. Jadi saya tetap takjub sih sama Tuhan. Saya yang awalnya nggak yakin nih. Nah, di sini juga banyak kok guru gitu ya. Di situ kan juga adalah, ya nggak banyak sih, adalah beberapa guru. Di depan mata juga ada sekolah. Gitu. Latar belakang saya bukan pendidik. Saya udah tahu banget nih yang kayak gini-gini nih. Bukan bidang saya nggak punya ahlinya, nggak punya silabusnya nih. Tapi buat saya Tuhan kerja sih. Tuhan bukan cuman sekedar siapa yang mau gitu, tetapi kan saya nggak mau ya gitu. Kan saya itu kan nggak mau gitu ya, tetapi saya belajar melakukan apa yang Tuhan rindukan sih. Saya belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya belajar menggenapkan apa yang Tuhan mau gitu. Iya. Gitu sih Pak. Keren banget. Iya, keren banget ya Siska. Kita percaya sekali lagi saya dan ya juga Yanti ya lihat bahwa apa yang sudah di Siska lakukan. Ini 2 tahun lalu ya kan Siska ya, 2 tahun lalu ya. Ya betul. Jadi sangat berkat lah ya, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai, itu prinsip memang Tuhan. Sepertinya 3 tahun kayaknya Pak. 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Karena saya sempat setengah tahun di Kalimantan. Jadi pasti sangat diberkati ya, dan apa yang Tuhan apa yang sudah Tuhan kerjakan lah melalui Siska dengan tim di sana ya, pasti akan menghasilkan sesuatu ya, seperti itu. Nah, cuma mungkin pertanyaan kita juga supaya nanti ketika nanti saya berbagi ke teman Komsel minggu depan, Sabtu depan ini, selain nanti kita juga ya berbagi hati misi ya di sini ya. Kita udah langsung nih ya, langsung dengar langsung dari Siska kan. Nanti kan rekamannya walaupun kita edit mungkin hanya 10 menit 15 menit, tapi saya ambil inti-intinya yang tadi saya lihat bagus banget ya, yang menjadi pesan untuk hati misi ini. Mungkin nanti kita juga akan support dan doakan. Doanya supaya kita khusus juga nih Siska ya, doanya supaya kita khusus juga, jadi baiknya dari kita ya, di keluarga kita ataupun di Komsel kita. Kira-kira kekurangan-kekurangan apa nih yang perlu nanti kita tahu juga nih. Siska pasti udah langsung terjun ke dalam ya di sana kan ya. Entah mungkin dari sisi perjalanannya, transportasinya, atau dari sisi yang lain mungkin Siska tahu. Nah, mungkin kita juga bisa masukin dalam list doa kita gitu kan. Ya, walaupun udah 3 tahun lalu ya, tapi mungkin ya dengar dari sekarang ini mungkin bisa juga ditambahin Siska. Kira-kira apa nih hal yang perlu yang kita tahu ini Siska, kekurangannya dari misi yang lalu ya yang Siska lakukan. Dari sisi misalnya dari sisi transportasinya, bukan dari sisi kitanya ya. Di sisi kita kan udah memang kita mau lakukan itu kan sudah luar biasa kan. Mungkin dari tempat lokasinya kah, atau mungkin dari yang tadi dibilang anaknya belum bisa membaca, mungkin atau misalnya orang tuanya dan sebagainya. Mungkin yang bisa lebih kita tahu lebih khusus dari
dari Cika ya. Jadi kalau karena ini udah turun temurun ya Pak, kesulitan ini juga udah turun temurun. Jadi apa ya? Spirit ya udahlah tuh ada di sana. Ngomongnya spirit apa ya? Pasrah. Pasrah. Iya. Itu di sana lumayan kental gitu. Tetapi kita juga lihat perjuangan Bu Lasma dan Bang Riko yang hari-hari ini sudah membangun Komsel cukup banyak gitu ya. Pasrah dalam arti kata mereka lihat kondisi mereka yang kayak begitu, atau mereka pasrahnya keadaan lingkungannya gitu, ya udahlah gitulah, nggak usah kayak gimana gitu. Ya, pasrah dengan kemiskinan mereka, kemiskinan, kebodohan gitu. Iya. Itu udah pasrah gitu. Jadi memang kita dukung doa di situ supaya ketika Bu Lasma dan Bang Riko terus ngajarin Komsel gitu ya, itu tuh bisa membangun mereka gitu. Karena ketika mereka tidak pasrah, ketika mereka mau berjuang, setua apapun mereka, kalau mereka mau berjuang, mereka pasti bisa baca dan akhirnya bisa mengenal firman itu sendiri secara pribadi gitu. Iya, betul. Terus yang kedua adalah otoritas pemerintahan gitu. Jadi otoritas pemerintahan di sana kurang bener gitu ya. Nggak peduli gitu ya, nggak peduli atau misalnya mereka nggak mau support gitu, gimana ya? Bukan cuman nggak peduli Pak, jadi kalau ada pemerintah pusat datang, itu yang ada adalah, jadi pemerintah pusat tuh biasanya datang bawa BLT ya. BLT. Tetapi di samping BLT itu mereka bawa miras. Mungkin banyak sekali yang tidak tahu ya. Mereka bawa miras gitu. Jadi pada saat itu mereka juga sambil jualan. Jadi kalau yang nakal nih, kalau keluarga nakal, mereka dapat BLT, mereka bisa sisipkan untuk miras, untuk pesta. Jadi no wonder mereka juga nggak ini gitu. Itu di 3 tahun lalu ya, saya pernah mengalami itu. Iya. Tetapi kita tetap harus berdoa sih buat otoritas pemerintah gitu ya, supaya ketika uang digunakan dengan baik, pasti pembangunan akan merata. Iya, betul. Gitu, dan itu yang akan terus membuat desa ini jadi maju dan pemerintah pusat itu bisa nyampe gitu ke titik ini gitu. Iya, betul. Dan itu transportasinya memang dari 3 tahun lalu sampai sekarang belum ada perbaikan. Tapi udah ada ya perbaikan untuk jalan-jalannya, udah mulai ada ya. Udah ada ya gitu. Udah. Listrik kan belum ya. Oh, listrik aja yang belum ya, belum masuk ya. Karena itu kan susah payah kali ya kalau untuk listrik kali ya. Ya, makanya kalau transportasi kita sudah sangat baik di sana, maka listrik bisa masuk ya. Perekonomian, bisa maju. Jual kekayaan. Dia kelebihannya apa sih di Waingapu ini, Siska? Di kelebihannya apa ya desa ini ya, yang sedang misi penginjilan ini ya? Apa ya? Kopi yang kemarin dibilang. Karena di tanah kita ini. Yang kemarin kau bilang sama Pak Karto, itu yang mau ini kopi, itu benar kopi di situ? Bukan? Oh, bukan Waingapu ya? Oh iya, kopi betul. Kopi ya, benar ya? Betul, kopi. Hanya itu tadi, karena kepasrahan itu kadang-kadang kita nemuin yang malas, yang cuek aja, yang punya kopi banyak banget, tapi mereka hanya proses untuk minum sendiri. Iya. Mereka juga nggak ngerti ya untuk mereka produksi dan mereka jual ke kota gitu ya, mungkin mereka juga malas ke situnya karena transportasi, mungkin karena kebodohan juga kali ya. Betul, Pak. Iya, kurang edukasi gitu. Tapi ya, saya pikir juga waktu itu Pak Kartono udah datang juga, ya semoga udah banyak yang lebih baik sih ya. Kalau labu itu banyak banget Pak. Mereka tinggal buang biji, labu jadi. Labu kuning besar. Labu kuning, oh iya. Itu jadi tuh. Kalau di Jakarta kan cukup mahal ya, labu yang kuning besar itu cukup mahal kalau di Jakarta. Iya, betul. Kalau ngomongin tanah, ya tanahnya berkapur. Gitu. Mau ditanamin padi juga bingung. Iya. Terus daerahnya kering. Gitu. Panas ya. Pasti panas ya. Di sana panas banget ya.
panas ya Cika ya. Panas, panas dan suka kering gitu sih. Ya mungkin jarang hujan ya di sana, kan jarang hujan ya. Selama 2 tahun di sana, waktu 3 tahun lalu nggak pernah ada hujan 4 bulanan atau 5 bulan di sana ya Cika ya. Ada sih Pak, ada hujan tapi juga cepat kering gitu sih. Oh gersang banget ya. Ya, nggak tahu ya, kayaknya kalau hujan itu karena kita udah doa berulang-ulang. Baru tuh hujan ya. Pokoknya serba salah lah. Kalau hujan, kita juga takut badainya. Karena anginnya kadang-kadang cukup kencang. Oh yang kemarin tuh kejadian itu ya. Waktu itu juga sempat ada. Iya, waktu itu sempat ada gempa juga. Kalau geser tanah mah biasa, sempat ada gempa gitu ya. Pokoknya emang mengandalkan Tuhan, mau hujan minta, mau matahari minta. Nah itu Menarik. itu apa desa ini kira-kira berapa penduduknya ya? Maksudnya itu kalau di sisi mungkin sudah pernah mungkin di sensus gitu, Jessica mungkin jika pernah tahu itu. Waduh, saya nggak tahu. Saya kurang tahu Pak. Mungkin yang lebih tepat mengerti ke Pak Darwin atau Riko sih, karena mereka sudah naik motor ke atas kan. Kalau saya sama Jos banyak kan jalan kaki. Iya. Gitu. Maksudnya Jos lebih jauh lah. Untuk yang perjalanan untuk ke bukit-bukitnya gitu ya? Kan gini Pak, anak-anak itu sekolah, itu jalan kaki. Dan ada rumah yang 8 mil. Nah, kadang tuh karena Jos anak gunung, dia mau tahu rumahnya mana gitu. Jadi Jos main gitu. Di kalau jalan, saya mah nunggu di rumah aja. 8 mil ya, 8 mil ya. Bekalnya itu Pak, nggak pernah bawa bekal. Ke sekolah cuma pakai baju seragam. Buku digulung 1 dikantongin sama pensil. Karena kenapa? Nanti dia kalau tengah jalan, nanti kalau kita ketemu sama mereka tuh udah dekil tuh. Kenapa? Karena di tengah jalan nanti mereka udah lapar. Mereka manjat kelapa, cari kelapa yang paling tua, dia makan dagingnya. Airnya dibuang. Nanti pulang juga gitu, cari buah. Dan itu perjalanan mereka dari pulang pergi itu bisa sampai dari pagi sampai pulang sore ya? Untuk belajar aja ya? Betul. Dan kadang-kadang sampai di sekolah pun, ini kita perlu doakan. Sampai di sekolah pun gurunya nggak ada. Nggak adanya karena mereka udah nunggu udah lama gitu ya. Karena nggak ada gurunya karena memang ya gurunya memang saat itu memang dia nggak tugas atau gimana Cika? Kasihan juga banget ya udah jauh-jauh begitu mereka anak yang udah datang nggak ada gurunya ya. Gurunya itu rumahnya itu ada mes guru nih Pak. Mes guru itu di pinggiran halaman sekolah. Jadi kalau kita mau bilang gurunya ada atau enggak, semua anak-anak bisa lihat. Gitu. Nanti ada gurunya yang repot ngurusin warungnya, ada guru yang repot nyuci, lagi jemur gitu. Ya gitu. Ini juga permasalahan kayak gaji guru gitu-gitu sih. Yang datangnya juga cuma per 3 bulan kalau nggak salah ya. Karena kan mereka itu bukan guru tetap ya Pak, honorer gitu. Iya, jadi ya sulit lah Pak. Gaji 3 bulan turun sekali, terus dia kan juga butuh makan ya. Iya. Mending dia ada juga yang guru yang juga jadi tukang ojek. Kalau ojek ke kota itu dulu bisa 100.000, 150.000. Iya. Nah saya pernah dengarkan waktu itu kan pas Pak Anies kan belum jadi menteri ya, dia menggagas satu proyek Indonesia Mengajar kalau nggak salah ya. Ini mengajar ditempatkan ke seluruh Indonesia kan gitu. Itu nggak nyampe ya ke sana ya itu ya. Karena tahun berapa ya Pak? Itu ya waktu ya dia pas bulan Jokowi belum naik jadi presiden ya, itu berapa tahun yang lalu ya. Ini kan udah 2 kali periodenya Jokowi ya. Itu pokoknya dia sebelum jadi menteri ya Pak Anies tuh. Indonesia Mengajar, judulnya Indonesia Mengajar. Jadi memang proyek ini dibiayai oleh donatur lah, banyak lah ya. Jadi banyak tuh sukarelawannya tuh. Itu banyak orang mau pergi ke pelosok-pelosok karena mereka ada support kan dana gitu dari Indonesia Mengajar ini gitu.
Selain mereka punya hati ya, kalau kita ya hati misi lah Nggak gitu ada ya. sih Pak. Nggak pernah ada masuk ke sana ya. Iya, ya Nggak memang. ada sih Pak. Ya memang ini. Ya mungkin karena memang nggak terdeteksi juga kali Oh Pak. bisa jadi ya, nggak bisa terdeteksi Nggak juga ya. terdeteksi bahwa ini ada daerah yang perlu gitu. Iya, bisa Karena kan nggak ada transportasi, nggak ada komunikasi, Oh iya. listrik nggak ada. Mungkin emang nggak tercatat Iya kali. memang bisa jadi. Iya. Jadi dipikir hanya bukit-bukit kosong. Bisa jadi sih. Iya. Dan itu kalau di sana Sekalipun sebenarnya di titik itu ada SD ya Pak. Oh ada SD ya, ada ya, tapi nggak ada ininya ya, nggak ada apa aktivitasnya nggak ada. Ada SD dan nggak ada. Ya begitulah Pak. Jadi kalau udah gitu di daerah Waingapu ini mereka nggak pernah bisa untuk mereka sampai akhirnya kayak kalau kita di beberapa tempat yang pelosok kemanapun mereka punya sertifikat untuk ya nanti kalau SD nanti ke SMP ke SMA gitu kan bisa ke perguruan tinggi itu mungkin dari desa ini udah sama sekali terbelakang banget ya kalau didengar kayak tadi Siska ngomong ya. Ini desa Waikanabu ya Pak, bukan Waingapu. Iya, Desa Waikanabu. Iya, desa Waikanabu, iya. Iya, jadi kalau dari desa Waikanabu, ya buat yang mau sekolah ya kalau lulus ya lulus gitu Pak. Jadi emang aneh-aneh juga sih pendidikannya. Tapi kalau di pemerintah dari Dinas Kependidikannya gimana? Ada supportnya gitu untuk jenjang dari SD, SMP, SMA-nya? Nggak ada ya? Kalau dengar kalau jauh begitu nggak ada ya? Kan itu kan ijazah kan harus ada ijazah. Kalau dari dinas resmi nih dari pemerintah kan ada dinas kependidikannya kan dari misalnya entah dari kotanya gitu kan sampai ke desa ini. Ada ijazahnya ada. Ijazahnya ada. Oh ada ijazahnya. Ada. Jadi ada satu tempat gini kayak misalnya dari kita SD-nya di Jakarta nih misalnya. Nah nanti dia ada SMP-nya di sekitar Depok atau Bandung gitu. Di Depok lah ya. Iya. Nah, ada tuh jenjang SMP-nya tuh Pak. Tapi begitu SMA dia harus ke Waingapu, harus kota. Iya. Jadi untuk kotanya Waingapu ya itu jarak antara Waingapu dengan Waingapu memang cukup jauh yang tadi dibilang tadi sampai dari jam pagi sampai jadi pagi jam berapa? Jam 9 sampai jam 11 malam. Dan permasalahannya buat 9 sampai jam 11 ya. Dan permasalahan buat anak-anak lebih pelik lagi Pak. Itu lebih pelik lagi. Anak-anak tidak pernah punya tempat. Tidak pernah punya tempat. Gitu. Sekolahnya nggak penting, yang penting kamu jaga adik, cari air, bantu orang tua di kebun, apa-apa main. Makannya seadanya aja, makannya nasi jagung, kadang tanpa lauk. Gitu. Kalau enggak, cari sendiri, misalnya kelapa tua dan lain-lain. Gitu. Jadi anak-anak juga nggak punya tempat. Itu yang membuat saya agak sulit ya di sana. Itu maksudnya susah hati sih. Anak-anak nggak pernah punya tempat. Nah, seperti nggak punya tempat maksudnya apa? Nggak punya tempat nggak punya tempat untuk untuk yang dimaksud untuk kamu nggak punya tempat. Nggak pernah punya tempat untuk menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak, iya. Karena mereka kan orang tuanya kayak begitu ya, seperti itu ya. Iya. Dan kemudian nanti kalau mereka harus pindah sekolah, bukan harus pindah, lulus SD, mereka kan akan ke SMP. SMP itu kayak tadi saya bilang, jaraknya kayak ke Depok atau ke Bandung, gitu sejaman gitu. Nah, di sana mereka akan tinggal di rumah tinggal, bukan kos, di rumah tinggal. Entah dititipin yang mereka kenal, dititipin ke saudaranya, pokoknya dititipin lah. Istilahnya dititip. Memang dititip bukan istilah, dititipin anak. Nah di situ mereka harus kerja lebih keras lagi. Jadi sebelum sekolah mereka harus kerja lebih keras lagi untuk melayani yang punya rumah. Sekalipun itu keluarga, sekalipun itu ya keluarga kah, ya orang yang dikenal kah. Jadi memang anak-anak nggak punya tempat. Jadi jangan pernah nuntut anak-anak berprestasi kalau emang banyak banget yang harus jadi tugas dan tanggung jawab. Jawabnya untuk anaknya. Yang seperti ini nih sudah rutin. Sudah sangat bukan rutin. Yang seperti ini nih udah tradisi turun-temurun. Ya. Tradisi turun-temurun diturunkan turun-temurun ya. Betul. Jadi yang tua pun akan berpikir bahwa ya dulu gue juga digituin kok. Iya, dia akan terus. Dulu aku juga kayak gitu. Jadi ya lu didikannya begitu gitu. Jadi itu pola-pola. Nah, sampai nanti di Waingapu juga seperti itu.
ada beberapa anak-anak yang sekarang udah SMA, SMP juga boleh di WA aku gitu, yang waktu itu masih bisa telepon saya, masih bisa WA saya gitu, kasih kabar. Kalau ditanya makannya apa, tetap nasi jagung, sekalipun udah dipotong. Gitu. Jadi memang yang kalau dari saya sendiri ya, pertama tuh kayak apa tadi saya bilang, pemerintahan, yang kedua sekolah, yang ketiga keberadaan anak itu sendiri. Itu yang sangat kita perlu doakan sih Pak. Karena kalau begitu aja, ya kita akan mencetak generasi yang seperti itu aja. Iya betul. Dan memang ini sekali lagi dengan ya jika berbagi ini ya ini menjadi kita nanti saya pribadi sendiri ya dengar begini juga memang baru dengar langsung kan. Kalau kemarin kan dengarnya ya ada beberapa, tapi tambah kita ini lihat bahwa memang ya bersyukurlah sekali lagi ya jika juga akhirnya mental blocknya Tuhan runtuhkan untuk pergi ke sana, dan malam hari ini bisa jadi berkat buat kita, dan nanti saya bisa sharing di bisa hati misi untuk teman-teman ya pribadi. Saya sendiri ya sangat diberkati, dan sekali lagi ya ini kita juga akan terus dukung dalam doa ya. Semoga memang terus ini proyek misi yang digagas oleh Bang Darwin dengan penatua yang lain yang ada ya terus bisa berlanjut ya, karena ya ini ya kita di sana komunitas Kristen, jemaat Kristen yang sudah turun temurun ya tadi udah jika terima ya. Semua ada transformasi lah ya, pada perubahan di sana, dan nama Tuhan lahir di sana, pejuang-pejuang ya yang memuliakan nama Tuhan ya, jika ya menjadi kerinduan kita bersama tentunya. Sekali lagi ya terima kasih banget ya. Malam hari ini saya bisa dengar dari pejuang misi jika yang awalnya ya mungkin ya semua kali ya akan sebagian mungkin kalau bukan Tuhan yang bicara khusus dan ada hal yang lain ya pasti tidak akan tergerak ke sana, tapi minimal ya kalau kita nggak ke sana pribadi kami juga bisa doakan ya, kalau misalnya kita bisa doakan dan kita support ya punya hati misi gitu. Terima kasih sekali lagi ya Cika buat sharingnya. Kalau nggak keberatan mungkin nanti bisa di share juga kalau nanti pakai WhatsApp aja foto-foto beberapa aja sih foto-foto Cika di sana ya. Ya kalau Cika ada foto di sana bisa ya, nggak bisa telepon ya kalau ke Jakarta nggak bisa telepon ya, atau harus ke kota dulu teleponnya? Harus beli handphone Nokia yang zaman dulu. Jadi ya kalau yang harganya 300-an. Oh gitu. Ternyata itu berguna Nokia yang zaman dulu ya. Iya. Nokia zaman dulunya sekarang udah dibikin baru Pak. Maksudnya yang kayak Nokia berapa ya? C510 apa berapa gitu. Karena papa saya itu setiap hari harus telepon. Kalau dia tidak telepon dia tidak akan tenang hati. Oh iya. Dan itu bisa ditelepon karena siapa beli handphone yang Nokia CS tadi itu ya. Oh. Satu mujizat yang pernah terjadi. Oh iya. Saya punya handphone Xiaomi. Saya Xiaomi. dulu kan punya Xiaomi gitu ya. Saya tahu ini kalau nggak salah Xiaomi kalau nggak salah ya. Pokoknya handphone yang gini lah, yang udah bisa begini gitu. Nah, sinyal itu hanya bisa berdiri di satu titik Pak. Jadi situ jejer handphone gitu. Tiba-tiba saya bisa ditelepon sama papa saya. Dan itu bisa bikin geger satu desa. Kenapa handphone begitu bisa dapat telepon? Dan selama saya di sana, papa saya bisa telepon saya. Sampai akhirnya saya pulang ke Jakarta dan beli handphone yang Nokia itu supaya lebih mudah. Keren. Itu mujizat ya. Tuhan lah. Itu mujizat lah. Jadi kalau yang handphone yang terbaru malah nggak bisa terima ya. Kalau handphone yang terbaru nggak bisa connect ya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Jadi Nokia yang seri berapa tadi dia? Kalau nggak salah C10 ya. C10 orang ngomongnya ya? Nokia batangan gitu. Iya batangan iya. Iya. Ya perjuangan lah ya, pejuang iman ya. Ya saya percayalah bahwa
apa yang sudah kita tabur ya. Saya percaya banget ya. Tuhan perhitungkan ya. Jadi lelah dari teman-teman misi yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih loh ya Kika sudah berbagi, dan biar ini ya jadi berkat. Nanti saya edit ya, izin ya sama Kika ya, bisa di sharing di salah satunya untuk jadi berkat buat teman-teman Komsel.